Katanya yang katanya bannernya besar gagasannya kecil, yaitu ada di Pak Prabowo sama ada di Bang Gibran itu ya. Iya, jadi udah jelas ya siapa yang bannernya besar gagasannya kecil, ada di Prabowo Subianto. Oh, jadi begini tujuan KPU mentiadakan debat cawapres, biar cawapresnya bisa hura-hura atau biar bisa mendukung dari belakang tanpa bisa mengucapkan apa-apa, tanpa bisa memberikan gagasan visi misi selanjutnya seperti apa. Oh, jadi begini tujuan dari KPU mentiadakan. Baru tahu. Halo guys, ada yang viral lagi nih dari pendukung Anies Baswedan Capres 01. Ya, netizen dari Jember yang merupakan ahli bekam, tukang bekam dari Jember yang juga ketua OSIS ini, komentarnya bikin pusing Prabowo Gibran. Karena orang Jember ini pendukung Amin ini dulunya pendukung Prabowo di 2014 dan juga 2019, namun kini beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Komentarnya yang cukup menohok membuat para pendukung Prabowo gregetan dengan viralnya Mas ahli bekam dari Jember ini. Nah, bagaimanakah komentarnya? Kita simak saja komentar cerdas sekaligus pedas dari orang Jember ini soal Prabowo dan juga Gibran yang kemarin telah kita saksikan dalam debat Capres dan Cawapres. Makanya ke depan akan kita fokuskan ke pada pendukung 02, bukan saya sok pinter, bukan saya sok jago. Saya pernah berada di ketua OSIS, pernah jadi OSIS, bagian dari OSIS, pernah ikut organisasi dan pernah memimpin salah satu komisariat di salah satu universitas Muhammadiyah begitu. Cuma yang saya bingungkan ini adalah gagasannya di mana ketika ada pemimpin itu bacaannya teks, padahal gagasan itu adanya di pikiran, bukan pada teks. Bagi saya bukan sok-sok merendahkan atau apa gitu. Apakah 02 tidak mikir gitu? Ada orang yang mau menjadi calon pemimpin yang dimana ini dikatakan adalah sebagai orang cawapres, calon wakil presiden, tapi konteks dan apa yang disampaikan adalah dengan cara membaca apa yang ada di depannya karena udah disiapkan dari tim. Ini adalah bagi saya ketika ini dipublikasikan kepada orang-orang yang tidak terlalu suka kepada 02, maka ini akan dikatakan sebagai kelemahan gitu. Bagi saya jujur, saya gini-gini tidak baca teks gitu, apa-apa segala macam gitu. Tidak, ini spontanitas. Bagi saya komunikasi yang dilakukan Gibran adalah komunikasi yang mengolok-ngolok diri sendiri gitu, mengolok-ngolok tim 02 itu sendiri gitu. Kalau misalkan memang mau jadi pemimpin Pak Mas Gibran, gak usahlah baca teks, apa-apa yang ada di pikirannya disampaikan gitu. Apakah akan takut salah ketika Anda mau mengatakan asam folat menjadi asam sulfat? Makanya menjadi alasan ketika membaca teks yang ada di depannya adalah salah satu cara untuk terhindar dari kalimat yang salah seperti kemarin, asam sulfat, bukan asam folat. Pertanyaan saya, Pak, selama ini kita investasi juga sudah tinggi. Teruntuk pendukung 02, mohon disimak video ini begitu. Saya rasa pertanyaan dan jawaban lebih berbobot pertanyaan daripada jawaban yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Kenapa? Ibu menanyakan itu bagaimana mengentaskan kemiskinan. Artinya itu di segala aspek gitu. Karena memang sekarang banyak pengangguran, banyak yang tidak dapat kerja, dan banyak pula yang kelaparan di sisi lain gitu. Tapi solusi yang diberikan oleh Prabowo Subianto itu adalah memberi makan gratis
Di mana letak pemberantasan kemiskinannya itu, di mana begitu? Dan saya juga tidak bisa menjustifikasi ini benar atau tidak, bahwa hal memberi makan siang gratis pada saat-saat pesantren atau sekolah itu sudah pernah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta begitu, dan hasilnya juga maksimal gitu. Kita kembali lagi, Pak, kalau misalkan ini adalah diberikan kepada anak bangsa, sedangkan ini juga mengambil dari APBN dan subsidi-subsidi lainnya, subsidi gratis, subsidi pendidikan diambil juga gitu. Ini bagaimana begitu? Dan menurut saya cara yang paling baik mengantaskan kemiskinan itu adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Karena kenapa? Kalau sudah lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya dan keluarga dapat pekerjaan yang bagus, ya anak-anak dari mereka juga bisa dikasih makan gitu. Kalau hanya sekedar mau memberi makan gratis, Pak, mohon maaf, Pak, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu punya pesantren. Mereka banyak juga pesantren-pesantrennya yang gratis di dalamnya, Pak, begitu. Dan tidak nyambung begitu. Ditanya tentang bagaimana solusi mengentaskan kemiskinan, jawabannya cukup dengan memberi makan dan susu gratis. Gak nyambung. Oh, jadi begini tujuan KPU mentiadakan debat cawapres, biar cawapresnya bisa hura-hura, atau biar bisa mendukung dari belakang tanpa bisa mengucapkan apa-apa, tanpa bisa memberikan gagasan visi misi selanjutnya seperti apa. Oh, jadi begini tujuan dari KPU mentiadakan. Baru tahu. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Berkuasa dengan mutlak. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita. Saya sih masih yakin kalau ini memang editan gitu. Ya diedit oleh timnya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini pasti diedit ini. Gak mungkin sebanyak itu pendukung Pak Anies sama Gus Muhaimin. Buktinya di survei sering di peringkat 3. Gak mungkin. Gak mungkin kalau ini adalah asli pendukung. Ini pasti editan. Ini menghadirkan editan yang handal ini pasti Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Duh, kok sampai sebegitu ramenya. Padahal di survei selalu nomor buntut 3. Kok bisa serami itu? Dan perbedaannya kalau sebelah itu selalu pakai seragam. Kalau ini gak ada seragam-seragaman.